Halo, perkenalkan nama saya Tania Stefani Berbangun, NIM 22311111069. Saya dari kelas reguler D, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Stambuk 2021. Nah, di sini saya akan memaparkan dua contoh media berbasis digital yang cocok diterapkan di tingkat SMA dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya tujuan pembuatan tugas ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Desain Media Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Salmah Nelforia SPD MPD. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan dan pemaparan kedua media tersebut. Nah, selamat menyaksikan. Nah, media berbasis digital yang dapat diterapkan di tingkat SMA adalah aplikasi Nearpod atau platform pembelajaran berbasis digital yang dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA. Mengapa demikian? Karena saya ada beberapa alasan. Nah, alasan yang pertama, aplikasi Nearpod ini bersifat interaktif dan easy. Nearpod memungkinkan guru untuk membuat presentasi interaktif yang menarik dengan menggunakan berbagai jenis konten seperti teks, gambar, audio, video, dan pertanyaan interaktif lainnya. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru dapat menggabungkan teks sastra, puisi, cerita pendek, atau contoh-contoh teks kebahasaan yang menarik untuk menjelaskan konsep dan meningkatkan minat siswa. Nah, pertanyaan interaktif juga dapat digunakan untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini juga dapat memastikan pemahaman mereka terhadap materi. Nah, alasan yang kedua, aplikasi ini bersifat kolaboratif dan feedback langsung. Nah, Nearpod memungkinkan interaksi dan kolaborasi antara guru dan siswa. Nah, guru dapat memberikan tugas dan kuis kepada siswa secara real time. Nah, dan siswa dapat menjawabnya melalui perangkat mereka sendiri. Nah, guru juga dapat memberikan umpan balik kepada siswa tentang jawaban mereka, memberikan kesempatan untuk perbaikan dan pemahaman yang lebih baik lagi. Nah, fitur kolaboratif ini dapat digunakan untuk diskusi kelompok atau tugas-tugas berbasis proyek dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, alasan yang kedua, aplikasi ini bersifat aksesibilitas dan pemantauan. Nah, kenapa disebut sebagai berikut? Karena aplikasi Nearpod dapat diakses dari berbagai perangkat seperti laptop, tablet, atau smartphone. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengikuti pelajaran di mana saja, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, selain itu, guru dapat memantau kemajuan partisipasi siswa secara langsung melalui fitur-fitur pemahaman yang tersedia. Nah, ini memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan yang lebih personal kepada siswa untuk menumbuhkan bantuan tambahan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, alasan yang ketiga, pembelajaran akan bersifat mandiri. Nah, Nearpod juga memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dengan akses dan ke materi pembelajaran yang dapat diakses kapan saja. Nah, guru dapat memberikan materi pembelajaran, catatan atau referensi kepada siswa melalui aplikasi. Nah, siswa dapat mengakses materi tersebut untuk belajar lebih lanjut dan merujuk pada materi tersebut di masa depan. Nah, hal ini tentunya dapat meningkatkan fleksibilitas pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk mengatur waktu belajar sendiri. Nah, secara keseluruhan, aplikasi Nearpod memiliki fitur yang baik untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA. Nah, dengan penggunaan yang tepat, aplikasi ini dapat meningkatkan interaktivitas, kolaborasi, aksesibilitas, dan pemantauan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, media yang kedua yang saya pilih yang cocok diterapkan di tingkat SMA adalah media aplikasi Adobe Spark Video. Nah, ini menyediakan berbagai fitur dan alat yang mudah untuk pembuatan presentasi video yang menarik dan interaktif. Nah, kenapa demikian? Tentunya ada juga beberapa alasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, alasan pembuatan video yang mudah. Adobe Spark Video menyediakan antarmuka pengguna yang sederhana dan mudah dipahami. Guru dan siswa dapat membuat video dengan langkah-langkah yang intuitif, termasuk menambahkan teks, gambar, icon, dan video klip. Nah, kostumasi dan desain yang menarik merupakan alasan yang selanjutnya. Kenapa demikian? Karena Adobe Spark Video menyediakan berbagai tema, tata letak, dan desain visual yang menarik. Guru dan siswa dapat memilih tema yang sesuai dengan konten yang ingin disampaikan, membuat transisi yang mulus, dan menambahkan efek visual untuk meningkatkan daya tarik dan kejelasan presentasi video. Nah, alasan yang selanjutnya pada narasi dan rekaman suara. Nah, Adobe Spark Video memungkinkan penggunaan untuk merekam suara mereka sendiri saat menjelaskan konten video. Nah, guru dan siswa dapat menggunakan fitur ini untuk menyampaikan informasi tambahan, memberikan penjelasan, atau membacakan puisi atau cerita pendek dalam bahasa Indonesia.
alasan yang selanjutnya adalah alasan integrasi multimedia. Nah, kenapa demikian? Karena Adobe Spark Video memungkinkan pengguna untuk menggabungkan sebuah teks, gambar, video klip, dan musik dalam video mereka. Nah, hal ini memungkinkan seorang guru dan siswa untuk menciptakan presentasi video yang kaya akan konten multimedia. Nah, seperti menampilkan cuplikan, sastra, contoh kebahasaan, atau menerapkan efek visual yang relevan dengan materi bahasa Indonesia. Nah, alasan yang selanjutnya adalah Adobe Spark Video ini berbagi dan akses pun lebih mudah. Adobe Spark Video memungkinkan guru dan siswa untuk dengan mudah membagikan video yang telah dibuat melalui tautan atau penyemat video ke situs web atau blog. Nah, video-video ini juga dapat diakses secara online atau diunduh untuk ditonton secara offline. Hal ini memungkinkan siswa untuk melihat kembali materi yang telah dipelajari. Nah, dengan menggunakan Adobe Spark Video, guru dan siswa dapat menciptakan presentasi video yang menarik dan kreatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menggabungkan teks, gambar, suara, dan video klip dalam video yang informatif dan menghibur. Nah, fleksibilitas kostumasi dan berbagai video juga memudahkan guru untuk menyesuaikan pengajaran dan siswa dalam mengakses materi pembelajaran. Nah, seperti itulah dua media berbasis digital yang cocok diterapkan di tingkat SMA. Dan tentunya seorang guru juga harus menyesuaikan proses pembelajaran menggunakan aplikasi tersebut dengan kemampuan setiap siswanya. Nah, seorang guru juga harus melakukan strategi-strategi yang lebih efektif untuk proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan hasil dari tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sekian pemaparan dan penjelasan saya terhadap media berbasis digital yang sudah diterapkan di tingkat SMA. Saya ucapkan terima kasih.